Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan siap menggulirkan kembali insentif kendaraan listrik sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2026. Pemerintah siap menggulirkan insentif kendaraan listrik guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2026. Untuk tahap awal, insentif akan diberikan bagi 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan siap menggulirkan kembali insentif kendaraan listrik sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2026. Untuk skema awal yang disiapkan mencakup 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit motor listrik. Meski detail teknis belum diumumkan, pemerintah memberi sinyal kuat bahwa program ini akan segera dijalankan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, untuk kendaraan roda 2 nilai bantuan yang disiapkan berada di kisaran 5 juta rupiah per unit. Namun nominal final masih menunggu pengumuman resmi dari kementerian terkait. Purbaya juga memastikan insentif kendaraan listrik bukan semata soal transisi energi, namun menyangkut ketahanan fiskal di tengah tekanan harga minyak dunia. Selain itu, pemberian insentif juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kita tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar fuel BBM ya. Jadi ke depan harusnya kalau itu dipercepat lebih memperkuat daya tahan anggaran dan ekonomi kita. Sementara itu, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan wholesale atau distribusi kendaraan listrik dari pabrik ke dealer mencapai 14.815 unit. Jumlah ini meningkat 42,53% dibandingkan Maret 2026 yang sebanyak 10.394 unit. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, insentif berlanjut penjualan mobil listrik kian ngebut. Ini sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum GAIKINDO, kemudian juga sudah bergabung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Kuku, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih lagi atas kehadirannya di studio juga, dan sudah bergabung nih Pak Yanes. Apa kabar Pak? Kabar baik, kabar baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya data GAIKINDO nih Pak Kuku yang sudah disampaikan begitu bahwa memang sampai dengan April begitu penjualan mobil listrik sudah mencapai 14.815 unit. Naiknya cukup kencang ya, 42,53%. Ini apa yang mungkin bisa disampaikan juga, triggernya apa sih? Faktor utamanya yang memicu peningkatan cukup signifikan di bulan April ini Pak? Jadi kalau dilihat dari datanya dan kemudian indikasi awalnya, ini adalah kembali yang pembelinya adalah kelompok kelas menengah ke atas. Oh baik. Jadi itu satu sisi. Tapi tidak menutup bahwa ada pembeli-pembeli baru yang karena ada pilihannya, yaitu kendaraan-kendaraan yang harganya terjangkau. Dalam hal ini adalah di bawah 300. Dan itu kan sejak tahun lalu sudah muncul di Indonesia. BEV, Battery Electric Vehicle dengan harga yang terjangkau. Dan itu tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat kita karena kemudian ujung-ujungnya cost of ownership-nya juga terjangkau. Ditambah lagi perkembangan belakangan ini dengan adanya geopolitik ya, dengan bahan bakar yang harganya meningkat. Itu maka ini adalah satu pilihan. Nah, pilihan itu kemudian yang mampu merealisasikan pilihan itu adalah kelas menengah ke atas lagi. Jadi inilah yang terjadi bahwa mereka, wah ini kalau harga bahan bakar minyaknya terus meningkat, lebih baik saya gunakan listrik gitu.
Itu dia yang menjadi dasar memang kondisi global, harga minyak mentah meningkat, kemudian harga BBM yang non subsidi justru yang banyak digunakan kelas menengah ini mengalami Iya, lonjakan yang signifikan begitu ya Pak Kuku. Nah, Pak Yanes, Anda melihat bagaimana? Ini kan peningkatan yang cukup kencang begitu, bahkan kalau kita total 18,34% nih dari total pasar mobil nasional ya, penjualan mobil listrik begitu Pak Yanes. Anda melihat bagaimana? Apalagi dengan kebijakan-kebijakan insentif yang sudah diberikan, apakah itu menjadi salah satu triggernya atau bagaimana nih Pak Yanes? Tadi sebenarnya sejalan dengan yang Pak Kuku sampaikan, Ya, ini pembelinya ini pemilik 2 atau lebih mobil, Mas. Jadi oke. orang-orang kaya yang beli sebenarnya udah dia beli sebenarnya kendaraan listrik ini karena dia ingin mencoba new experience nih untuk kendaraan berteknologi baru ini. Oke. Dan sebenarnya ini kan kelompok yang nggak perlu dapat subsidi juga. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi itu, kalau memang kita mau masuk ke mass market, ya ini subsidinya juga harus lebih konkret ya untuk kendaraan listrik, dan harus diperjelas juga karena ini problem sekarang ini kan sebenarnya pembeli terbesar di Indonesia ini adalah middle income class. Nah, middle income class kita ini kan kalau dilihat, Mas, Oke. dari 2019 yang 21,45% dari populasi penduduk Indonesia nih sekarang udah turun ke 17,13%. Dan ini yang bikin sebenarnya penjualan seluruh kendaraan roda 4 ini turun sebenarnya karena populasi segmen massa pasar kita ini sedang kurang baik gitu, Mas. Oke. Jadi kalau insentif ini mau di-push Ya, ya ya. terhadap yang daya beli, malah saya melihat bukan di mobil kalau mau di-push untuk naikin kendaraan listrik, malah di Oke. roda 2 saya lihat, Mas. Oke, roda duanya justru ya juga harus diberikan perhatian begitu ya Pak Yanes. Nah, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang saat ini terjadi begitu, apakah memang ya market saat ini untuk mobil listrik ini masih bergantung kepada subsidi dan insentif atau memang sebenarnya kalau Pak Kuku bilang kan memang kelas menengah Anda mengamininya juga. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah karena subsidi di sana begitu? Jadi ya ini kalau bicara subsidi kan mensubsidi kelompok yang nggak sensitif terhadap subsidi ya, Mas ya. Oke, oke. Iya, ini problemnya. Jadi ya subsidi orang kaya ya senang-senang aja orang kaya, Mas. Hmm. insentif. Oke, itu dia ada insentif juga yang diberikan di sana. Nah, baik kembali lagi ke Pak Kuku. Anda melihat bagaimana Pak dengan angka penjualan yang tadi sudah ditopang begitu oleh konsumen kelas menengah. Nah, kalau kita bicara mengenai sinyal daya beli kebutuhan atau karena memang lagi-lagi harga BBM masih cukup sensitif juga nih bagi kelas menengah saat ini. Kelas menengah ini segala macamnya memang sensitif ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari data kita, sudah cukup lama industri kita tertekan. Karena apa? Salah satunya adalah yang paling utama daya beli kelas menengahnya yang Oke. tertekan. Ya, ya. Dan ini sudah sering kita ulas ya. Nah kemudian kita ada geopolitik tadi yang sudah disinggung. Ya. Dan kemudian Pak Yanis tadi menyinggung bahwa kelompok-kelompok inilah yang sensitif terhadap harga, baik Betul. harga kendaraannya maupun harga bahan bakarnya. Ya, ya, ya. Nah itulah yang mungkin perlu fine tune ya, yang pas itu seperti apa. Jangan sampai kemudian insentif yang diberikan itu malah salah sasaran. Oke. Tapi yang paling mendasar adalah kita juga perlu mendorong industrinya. Industrinya ini menjadi pemicu juga pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian salah sasaran, industrinya semakin tertekan. Oke. Jangan sampai ini yang terjadi. Kita ini udah disalip sama Malaysia gitu kan. Secara keseluruhan Ya, ya. tahun lalu kalah sama Malaysia. Nah kalau kita kemudian memberikan kebijakan yang kurang pas, kita juga semakin tertinggal. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia karena industri otomotif, manufacturing Oke. adalah satu-satunya yang saat ini mungkin masih bisa bertahan. Dan kita harapkan ini juga mulai bangkit kembali. Indikasi bahwa di kuartal pertama ini jadi Januari sampai April kemarin hasilnya cukup menarik. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Di April kita total penjualannya udah 81.000. Memang ini masih ditopang oleh electric vehicles. Nah, walaupun kemudian di ICE maupun di KPL BB-nya itu juga KBA2-nya juga meningkat. Oke. Mudah-mudahan ini bisa pertahankan terus. Nah itu dia, kan ada insentif juga akan diberikan oleh pemerintah kembali begitu nanti pertengahan tahun. Apalagi ini ada fokus juga yang mobilnya berbasis baterainya nikel. Nah ini kita akan lihat, sementara kan ada juga di Indonesia yang pakainya lithium begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut Pak Kuku di segmen berikutnya. Pak Yanes kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia penjualan wholesale untuk mobil listrik ya. Ini per April 2026 data dari Gaikindo ada lonjakan hingga 42,53% pemirsa. Dari 10.394 unit di bulan Maret 2026 naik menjadi 14.815 unit. Dan berikutnya kita akan lihat mobil listrik yang paling laris nih di Indonesia apa saja. Jayco J5 ini menyalip ya di posisi 3.179 unit. Dan kemudian ada BYD M6 2.472 unit, menyusul ada BYD Sea Lion, kemudian Geely EX2, ada Denza juga berada di posisi kelima, ada menyusul Aeon, kemudian Wuling, Chery, Finfast juga masuk dan juga Wuling Action di posisi 10. Itu dia beberapa data terkait dengan mobil listrik yang paling diminati di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Umara, kemudian juga Bapak Yanes Martinus Pasaribu. Nah, dengan data penjualan yang sudah disampaikan ini, Pak Kuku, menarik. Apalagi pemerintah berencana melanjutkan kembali insentif ya mobil listrik. Ada yang berbasis baterainya nikel ini diberikan 100% PPNDTP, ada juga yang lithium tapi sekitar berkurang begitu 40%. Apa yang bisa kita review dengan kebijakan ini nantinya begitu Pak Kuku? Jadi ini sejalan ya, nampaknya pemerintah mengacu pada upayanya untuk meningkatkan penggunaan komponen lokalnya. Nah, kita punya nikel banyak. Betul. Kita harapnya diharapkan adalah kendaraan-kendaraan listrik itu menggunakan bahan baku yang ada tersedia dari Indonesia. Walaupun di sisi lain juga teknologi ini cepat sekali berkembang. Dan kemudian kita juga perlu mungkin dari Pak Yanes bisa memberikan pandangan ya dari segi teknisnya. Karena nikel ini banyak digunakan untuk yang sifatnya long range ya. Dan berat dan cocok biasanya untuk negara-negara dengan 4 musim. Nah, kita negara 2 musim. Nah, itu yang kita harapkan kita bisa muncul juga dengan teknologi-teknologi yang baterainya jauh lebih murah. Itu yang terjadi saat ini. Baik, nah ini menarik. Pak Yanes, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Kuku ini dari pandangan Anda bagaimana untuk insentif yang akan diberikan oleh pemerintah nantinya pada pertengahan tahun, yang meskipun ini kan masih digodok begitu ya, ada yang insentif untuk baterai yang berbasis nikel, juga lithium dengan skema yang berbeda begitu Pak Yanes. Baik, jadi Pak Kuku sebenarnya tahu sih. Kalau lihat yang pakai baterai NMC itu rata-rata mobil premium, Mas. Eropa ya dan Korea tentunya. Dan terus terang mobil yang paling banyak yang masuk Indonesia ini kan produk dari China yang menggunakan baterai LFP ya. Dan kita lihat memang harga baterai NMC ini kan sekitar 20-35% lebih mahal dari baterai LFP. Dan tujuan ini kalau saya lihat sederhana pemerintah tuh hanya ingin membuat harga tawar di pasar mobil berkendaraan yang menggunakan baterai NMC ini bisa mendekati baterai LFP. Tapi ini tantangan yang agak lucu juga sebenarnya kalau saya lihat, karena sebentar lagi ada sodium ion yang baterainya lebih murah. Ini juga jadi disrusi lagi. Jadi peraturan ini kayaknya umurnya akan pendek sekali nanti, Mas. Nah, lantas bagaimana Anda melihat dengan strategi pemerintah begitu? Mengingat kalau kita kaitkan dengan mungkin kebijakan energi secara keseluruhan di dalam negeri, kan memang fokus pemerintah akhirnya meningkatkan lagi nih kendaraan listrik di Indonesia, baik yang tadi roda 4 maupun roda 2. Tapi dengan adanya subsidi ataupun insentif yang berbeda, menurut Anda ini akan meningkatkan tadi competitiveness yang semakin baik tidak sih untuk pasar mobil listrik di Indonesia? Untuk short term bisa, Mas, bisa. Tapi problemnya kan sekarang sebenarnya yang mau di-push itu produksi baterai nikelnya atau sales kendaraannya. Kalau mau baterai nikelnya tentunya ya yang harus di-push ya sepeda motor, tentunya diperkuat insentifnya gitu yang menggunakan nickel base battery, bukan mobil. Karena kalau mobil yang menggunakan baterai berbasis nikel atau NMC ini kan mobil-mobil premium, Mas. Bukan mobil-mobil listrik yang harga terjangkau. Itu yang harus diperhatiin juga gitu. Jadi memang beda spek. Jadi jangan sampai nantinya malah ya mensubsidi lagi kelas yang lebih atas, karena peruntukan baterai NMC yang
terus terang densitasnya lebih tinggi ini memang banyaknya dipakai untuk mobil premium sehingga bobotnya lebih ringan dan seperti yang Pak Kuku sampaikan tadi, Oke. mileage-nya jarak jangkaunya bisa lebih jauh, Mas. Nah, dari sisi produsen, Gaikindo sendiri melihat bagaimana? Sebenarnya produsen mobil listrik di Indonesia akhirnya lebih memilih yang mana? Kalau memang dari sisi keterjangkauan harga, begitu kemudian mungkin fleksibilitas, efektivitas penggunaan baterai yang berbahan nikel sendiri maupun yang lithium sendiri, Pak Kuku. Jadi memang seperti halnya dengan kendaraannya sendiri ya. Iya. Itu kan ada kelas. Tadi disinggung Pak Yanes ya. Tentu ada kelompok yang kelas atas ya. Oke. Mobil-mobil premium Premium. yang jangkauannya panjang. Nah, masyarakat kita itu 80% masih nyari kendaraan, itu kan concernnya adalah sesuai dengan daya beli mereka. Iya. Jadi 80% yang harganya di bawah 300. Nah, 300 itu kan ujung-ujungnya nanti di breakdown itu adalah komponen-komponennya. Nah, yang sekarang yang membuat kendaraan itu terjangkau adalah karena kemudian baterai yang untuk electric vehicles yang itu komposisinya bisa sampai antara 40 sampai 60% dari harga mobil. Oke. Berupaya untuk ini juga terjangkau. Nah, salah satu yang terjangkau memang tadi itu LFP kan. Oke. Nah, itu yang menjadi concern tersendiri. Nah, para produsen tentunya punya beberapa pilihan sesuai dengan teknologi yang mereka miliki. Nah, itu dia, dengan adanya insentif 100% misalnya nanti akan diberikan untuk yang berbasis nikel, ini akan mengubah peta produsen mobil listrik di Indonesia terkait dengan penggunaan baterainya atau tidak. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Kuku. Pak Yanes, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Market Review, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo, kemudian juga ada Pak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Nah, ini dia, Pak Kuku, dari sisi produsen sebenarnya, nah itu dia, kalau kita bicara mengenai pemanfaatan teknologinya, nikel, kemudian yang berbasis lithium, Anda melihat pangsa pasar Indonesia kan memang yang keterjangkauan harga yang paling sangat sensitif, tapi dengan adanya insentif yang akan diberikan oleh pemerintah, ini akan membuat peta dari sisi penggunaan baterai listriknya ya, ini akan berubah tidak nanti di Indonesia? Memang para pelaku tentunya akan melakukan kajian ulang ya. Ini ada insentif. Sampai berapa lama insentif ini akan diberikan, satu sisi. Kedua, untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru yang sesuai dengan Indonesia, sesuai dengan kebijakan yang ada, tentunya perlu waktu juga kan. Nah, yang ada sekarang ini pada waktu mereka masuk ke sini, mereka melihatnya adalah 80% masyarakat kita sensitif terhadap harga mobilnya. Betul. Oleh karena itu diupayakan apa sih yang pas untuk sini. Ya. Nah, yang dibutuhkan misalnya yang seperti yang ada sekarang ini. Kalau kemudian ada kebijakan baru lagi, mereka juga akan melihat untuk jangka panjangnya seperti apa. Oke. Jadi itu yang perlu dilihat, seperti halnya kita juga perlu belajar dari negara lain, bahwa memang untuk memperkenalkan atau memperluas penggunaan baterai electric vehicle, apapun teknologinya, itu memang diperlukan insentif. Jadi kalau kita lihat ya, memang ini eranya era Cina dengan electric vehicles. Pak Yanes pernah menyampaikan ya, itu perubahan dari sebelum 1920, waktu itu dari kuda jadi kendaraan itu didominasi Eropa. Eropa bergeser ke Jepang, Jepang sekarang bergeser ke Cina. Nanti mungkin Pak Yanes bisa mengulas. Nah, teknologinya itu semuanya berupaya untuk menuju yang terbaik ya. Apakah itu petroleum engine ataupun yang electric vehicle juga tumbuh nih. Electric vehicle pun sekarang belakangan juga tumbuh luar biasa nih. Ada baterai electric vehicle, ada hybrid pun ada range extended electric vehicle dan sebagainya. Jadi macam-macam akan tumbuh di Indonesia ataupun di dunia ya. Tentunya juga di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Itu dia, teknologi memang belakangan ini semakin beragam lah ya untuk mobil listrik di Indonesia. Penggunaan baterainya ada yang hybrid, plug-in hybrid, kemudian ada yang full EV. Nah, Pak Yanes, Anda melihat bagaimana dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ini? Anda melihat bagaimana? Apakah nanti penggunaan baterai berbasis nikel juga akan semakin masif kah? Kemudian harganya juga semakin terjangkau dengan adanya insentif, atau yang berbasis lithium ataupun jenis baterai lain yang Anda katakan tadi ada sodium ion ini bisa menjadi alternatif lainnya untuk mobil listrik di Indonesia, Pak Yanes? Jadi yang saya mau kritisi sebenarnya inkonsistensi, Mas. Ya, jadi Pak Kuku tadi sudah sampaikan, benar ini. Jadi ini problem industri kita ini kan, kalau invest dalam skala puluhan triliun ini
bisa dibilang return of investment-nya tuh mulai dari 5 sampai 10 tahun ke atas, Mas. Oke. Dan yang kalau aturan kita tuh kayak kemarin tuh dalam satu kuartal itu berapa kali perubahan gitu. Baik. Ya, perubahannya bulanan, tapi untuk investasi yang return-nya itu perlu sekitar 10 tahunan, ini kan bikin para pelaku usaha bingung, Mas. Itu satu. Iya, iya. Kedua, investasi yang besar ini juga harus ngitung berapa nih sebenarnya captive market-nya yang bisa masuk gitu. Iya, iya, iya. Terus ketiga juga, ini kita jangan terlalu terjebak juga fokus ke hanya sekedar battery electric vehicle, karena kita harus fair juga, mobil hybrid juga menggunakan baterai. Iya. Dan baterainya ini juga mostly mobil-mobil yang hybrid ini menggunakan baterai yang lebih compact, yaitu yang nickel base. Ini juga harus jadi perhatian dari konteks baterainya, tentunya kilowatt hour baterainya. Jangan terjebak ke nanti aturan-aturannya ini di mobilnya aja gitu. Oke. Dan roda dua penting, Mas. Karena terus terang middle income kelas kita yang susut sekitar hampir 5% ini, dia masuk ke aspiring class. Nah, ini masih punya taste yang bagus, cuma daya belinya lagi nggak kuat. Bukan nggak mungkin, mobil sepeda motor listrik juga harus kita push. Baik. Itu ya, motor listrik bisa menjadi alternatif begitu untuk peningkatan salah satu alternatif ya kendaraan begitu transportasi Indonesia. Tapi Pak Yanes sendiri melihat efektivitas dengan insentif yang akan diberikan begitu pertengahan tahun, akankah membuat penjualan mobil listrik nasional kita makin ngebut Pak tahun ini? Yang Pak Gogo tahu sih, yang industri ragu, Ya. pasar ragu ini aturannya berubah lagi nggak nanti semester depan? Oke, ini menarik ya. 10 tahun, Mas. Dan pasar juga yang mau beli ragu. Nanti kalau saya mau beli, udah kumpulin uang, berubah lagi nggak nih nanti ini? Karena peraturan kita kan sangat dinamis ya, padahal untuk investasi ini kan rigid sekali. Dia harus bicara waktu yang cukup panjang, Mas, untuk break even point. Baik, Gaikindo sendiri melihat bagaimana akhirnya kalau kita bicara mengenai investasi yang akan dilakukan, pengembangan mobil listrik yang berbasis baterai begitu, baik yang tadi menggunakan nikel atau lithium begitu, Anda melihatnya bagaimana? Tadi dibutuhkan waktu 5 sampai dengan 10 tahun lah kalau kita bilang return dari sisi aset ataupun mungkin investasi yang sudah dibenamkan kalau memang nanti fokus ke nikel. Ya, jadi kalau kami lihatnya kan tadi Pak Yanis menyinggung 5 sampai 10 tahun. Ya. Padahal kalau dari pelaku industri sendiri lebih panjang dari itu. Jadi kalau mau masuk di industri otomotif itu pasti kita melihatnya mungkin bahkan 20-30 tahun ke depan itu seperti apa, portfolionya seperti apa, teknologinya akan seperti apa. Itu akan pasti panjang. Nah, kita sudah ada yang sebetulnya kapasitasnya ada. Sekarang itu sekitar 2,5 juta unit mobil per tahun. Itu baru di pabrik mobilnya, belum lagi komponennya. Nah, ini sekarang kita ada pergeseran kan, mendorong adopsi mengenai mobil listrik. Tapi di mobil listrik sendiri itu dibagi banyak lagi. Ada baterai electric vehicle, baterainya pun akan berbeda. Kemudian ada hybrid, hybridnya pun tumbuh lagi. Dari ada full hybrid, di luar yang ada mild hybrid dan sebagainya. Muncul lagi plug-in hybrid, kemudian muncul lagi range extender. Jadi kita harusnya tidak terpaku selama kemudian itu memberikan manfaat yang optimal. Kalau menggunakan baterai electric vehicle maupun hybrid, kita kan juga menghemat bahan bakar. Itu juga harus diperhitungkan. Bayangin kalau pakai hybrid aja sudah bisa menghemat sampai 50% penggunaan fossil fuel. Nah, kalau kemudian fossil fuelnya ini kombinasi lagi dengan etanol, itu kan penghematan luar biasa. Jadi banyak segmen-segmen kecil yang mungkin perlu menjadi perhatian. Jangan hanya satu fokus, tapi kemudian kalau kita bisa melihat secara keseluruhan, kita memang bisa membantu pemerintah dalam upaya mengurangi penggunaan fossil fuel tadi yang lebih banyak diimpor kan. Nah, kalau kemudian tadi electric vehicle sudah menghemat, kemudian kita kembangkan dengan hybrid yang mungkin lebih cocok untuk Indonesia karena ketersediaan infrastrukturnya yang masih itu yang mau saya tanyakan lebih lanjut. Dengan adanya penjualan yang cukup kencang tadi di atas 40% begitu ya di bulan April, Anda melihat ini kan perlu didukung juga dengan infrastruktur. Nah, ini seperti apa Pak Kuku? Kesiapan mungkin dari produsennya sendiri, kemudian pemerintahnya. Kita tahu kan SPKLU juga sudah mulai banyak dengan melibatkan PLN kalau di berbagai daerah. Kita sering lihat blogger-blogger misalnya begitu melakukan perjalanan jauh begitu dengan kendaraan listrik baik motor maupun mobil tuh rata-rata sih mereka cukup aman begitu. Di Jawa.
Oke, oh di Jawa. Oke. Iya, iya, iya. atau di kota-kota besar seperti Jakarta. Iya, iya. Oke, jadi itu masih jadi PR tersendiri, Pak? Masih PR tersendiri dan kemudian ya tuntutan medan, kontur dari masing-masing wilayah itu berbeda. Sumatera beda, Kalimantan beda, Sulawesi Ya, beda. ya. Dan kebutuhannya di Sulawesi banyak diperlukan untuk para petani dan sebagainya. Itu kan tantangan tersendiri, belum lagi mengenai kendaraan komersial. Oke. Kita sedang menuju ke B50, nah, bagaimana kalau mau itu dijadikan elektrifikasi dan sebagainya. Jadi memang masih banyak tantangan. Masih banyak tantangan dan sebenarnya masih banyak insentif-insentif yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk sektor lainnya begitu ya, subsektor lainnya begitu di mobil listrik. Nah, Pak Yani sendiri melihat bagaimana akhirnya untuk masa depan begitu mobil listrik di Indonesia dari sisi produktivitas, penjualannya, baik yang mungkin roda 4, kemudian roda 2 yang juga Anda tekankan ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena itu pun menjadi bagian daripada insentif yang akan diberikan oleh pemerintah nih roda 4 maupun roda 2, Pak Yanes. Baik, jadi kalau kita lihat ya insentif ke depan ini memang harus bisa dipilah-pilah lebih inklusif lagi ya Mas ya. Jadi jangan semata-mata hanya mobil listrik, tapi mobil yang menggunakan baterai. Ini yang menjadi pegangan. Kemudian yang kedua yang perlu jadi perhatian juga, tadi benar ya Pak Kuku sampaikan sebenarnya ini pajak karbon kita harus sudah mulai berlakukan ini Mas. Jadi kendaraan yang otomatis makin efisien menggunakan energinya itu dia biasanya akan inline dengan semakin rendahnya karbon yang dihasilkan. Dan ini jadi insentif yang menarik sekali kalau karbon kita pakai karena ini bisa meluas tidak hanya sekedar ke kendaraan listrik aja atau kendaraan hybrid, juga bisa masuk nanti ke kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar alternatif yang bio yang lebih environmental friendly. Sebenarnya dengan hitungan karbon ini lebih simpel untuk semua, bahkan sampai industri juga bisa dihitung nanti rumah tangga penggunaan karbonnya. Itu sih harapannya, jadi ada satu aturan yang bisa berlaku lurus dan bisa berjalan secara long term. Apalagi yang Pak Kuku sampaikan tadi, ini untuk industri manufaktur bisa bahkan lebih dari 20 tahun untuk break even point. Nah, ada aturan pegangan yang bisa berlaku panjang, jangan hanya berlaku untuk satu kabinet aja gitu. Itu dia konsistensi dari kebijakan yang sudah dirilis begitu ya oleh pemerintah ini. Kalau memang ada kata-kata di 10 tahun ternyata Pak Kuku bahkan sampai dengan 20 tahun. Bagaimana harapan Anda Pak Kuku akhirnya ini kalau kita lihat? Gini, jadi ini yang menarik kan. Kita ini punya tadi saya singgung kapasitas produksi kita 2,5 juta setahun. Unit ya. Dan mungkin akan bertambah. Kita selalu berkutat pada insentif pada produk itu sendiri. Yang tidak pernah disinggung mungkin atau jarang disinggung adalah potensi kita ekspor. Itu dia. Nah, betul. Kita ekspor tahun lalu itu all time high 518.000 di saat domestik kita itu tertekan. Nah, ini yang mungkin kalau diberikan insentif untuk ekspor dan kita punya potensi pasar ke Amerika Selatan dan Afrika. Kalau ini ditingkatkan karena ada insentif yang sederhana, itu mempercepat juga tadi investasi yang diberikan dan pemain yang sudah ada pun bisa menggunakan kapasitas yang ada. Ini juga perlu menjadi pemikiran tersendiri, dibikin simple. Jangan sampai kemudian ini ditangkap oleh negara tetangga yang lagi rame, India misalnya kan. Itu sampai supplier ada yang mulai berpikir untuk mengkonsolidasikan industrinya ke India. Bukan lagi Thailand tapi India. Karena volumenya besar. Nah, ini kita udah disalip Malaysia, jangan sampai kemudian komponen juga ikut boyongan ke India, kan nggak lucu ini. Wah, itu dia ya, berarti memang marketnya di dalam negeri pun harus dijaga ya untuk otomotif secara keseluruhan karena persaingan juga semakin ketat dengan kondisi ya dinamika global ya saat ini begitu ya Pak Kuku dan Pak Yanes. Semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah bahwa memang ya itu dia insentif tidak hanya kepada satu titik saja tapi ada beberapa lain yang perlu dicermati tidak hanya untuk market dalam negeri tapi untuk yang aktivitas ekspor pun nampaknya juga ya kalau Pak Kuku sampaikan tadi butuh perhatian juga ya kalau perlu ada insentif sehingga sama-sama kencang nih penjualan di dalam negeri maupun ke internasionalnya begitu ataupun ekspornya. Baik, Pak Kuku, Pak Yanes terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Yanes, terima kasih. Ya Pak. Pak Kuku terima kasih juga atas kehadirannya Pak ya. Ya, sama-sama.